ransumnya, kebutuhan yang ada di tubuh entok terpenuhi, sehingga itu teman-teman entoknya bisa cepat birahi dan juga bisa cepat bertelur seperti itu ya teman-teman. Dan kalau untuk ngomongin mineralnya atau ngomongin suplemennya yang usia, kembali lagi ke DOE nya ya teman-teman. Untuk DOE nya, untuk suplemennya teman-teman bisa menggunakan Vitacik, itu untuk usia 0 sampai 10 hari. Itu teman-teman bisa pakai Vitacik. 11 hari ke atas sampai usia 1 bulan teman-teman bisa menggunakan Neobro Fortevit seperti itu, atau menggunakan B-Complex. Ya saya sarankan kalau teman-teman punya uang lebih, itu saya sarankan teman-teman bisa menggunakan B-Complex, itu sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel YouTube Entok Lingi Raya ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu atau trik untuk teman-teman yang ingin beternak entok. Nah, sebelum teman-teman itu beternak entok, apa sih yang harus teman-teman pelajari atau teman-teman pahami terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang perlu teman-teman pahami untuk beternak entok sebelumnya ya, sebelum memulai untuk beternak entok, apa sih yang harus kita pelajari, apa yang harus kita pahami dulu, seperti itu. Pertama, untuk teman-teman yang harus teman-teman pahami adalah satu adalah kandang ya teman-teman. Kandangnya seperti ini hanya sekedar contoh teman-teman. Nah, ini hanya sekedar contoh teman-teman sebelum beli indukan atau beli entok seperti itu. Teman-teman harus membuat kandang terlebih dahulu. Kenapa? Yang paling utama adalah kandang. Kandang bisa meliputi seperti ini. Kalau indukan ya harus teman-teman siapkan tempat petarangannya juga, dan juga air ya teman-teman. Air seperti ini, meskipun teman-teman belum bisa membuat kolam ya, setidaknya ada bak atau ember seperti ini untuk tempat minumnya. Dan juga bak seperti ini bisa buat mandi ya teman-teman, bisa buat mandi, karena entok sendiri itu adalah hewan yang suka dengan air ya teman-teman. Entok adalah hewan yang suka air, jadi teman-teman harus bisa menyiapkan setidaknya bak seperti itu kalau belum bisa membuat kolam untuk entok. Itu yang pertama, teman-teman harus menyiapkan kandang. Kedua, teman-teman harus memperhatikan dari kebersihan kandangnya ya teman-teman. Setidaknya 2 hari atau 3 hari teman-teman harus membersihkan kandangnya. Kalau air minum seperti ini teman-teman, kalau sibuk bisa mengganti 2 hari sekali, ataupun teman-teman mengganti sehari sekali. Ini untuk kebersihan kandangnya, supaya entok teman-teman itu nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Karena bila kandang teman-teman kotor, itu akan gampang sekali terjangkit penyakit seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah teman-teman memilih kualitas indukan atau anakan, kualitasnya bagaimana, itu harus teman-teman pahami dulu.
Kalau saya menyarankan itu teman-teman bisa menggunakan jenis entok jumbo, tujuannya biar cepat di pertumbuhannya dan teman-teman bisa mempercepat waktu masa panennya. Bila tujuan teman-teman beternak entok itu adalah untuk pedaging, seperti itu ya teman-teman. Adalah kualitas indukan ya, setidaknya hanya ini buat gambaran, setidaknya jantannya itu harus besar ya teman-teman, biar nanti bisa menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dan juga bisa mendompleng dari segi pertumbuhan. Kalau teman-teman beternak entok dengan bibit asal-asalan ya mungkin teman-teman akan membutuhkan waktu lama waktu panennya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa membengkak di biaya kos pakan bila teman-teman itu asal-asalan dalam hal pemilihan bibit itu. Dan yang keempat itu adalah cara perawatannya. Bagaimana sih cara merawat mulai anakan sampai menjadi indukan? Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman hanya asal-asalan ya pasti hasilnya pun nggak akan bisa maksimal, seperti itu teman-teman. Jadi untuk anakan itu saya sarankan teman-teman untuk memakai bahannya atau pakannya itu adalah pakan pabrikan. Kenapa saya selalu menyarankan untuk teman-teman itu menggunakan pakan pabrikan? Karena untuk anakan entok yang bisa mencukupi nutrisinya itu hanya ada di pakan pabrikan. Teman-teman bisa menggunakan pakan yang berlabel 511, 591 seperti itu. Karena kandungan yang dibutuhkan untuk DOE sampai menginjak kurang lebih umur 14 hari ya teman-teman, itu membutuhkan nutrisi seperti protein, kalsium, fosfor, energi. Itu hanya ada di pakan pabrikan, seperti itu. Dan umur 15 hari sampai dengan waktu teman-teman panen itu teman-teman bisa menggunakan yang dibutuhkan ya, maaf ya teman-teman, yang dibutuhkan untuk DOE yang menginjak usia 15 hari ke atas itu yang dibutuhkan di energinya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pakan selmik atau pakan campuran sendiri, seperti itu. Bila teman-teman ingin mengirit biaya kos pakannya ya, itu untuk pakan pabrikan teman-teman bisa menggunakan usia 0 sampai 14 hari yang pabrikan. Dan setelah itu teman-teman harus menyampur juga seperti BR, itu tetap teman-teman kasih. Dan teman-teman bisa menambahin seperti tepung jagung, seperti itu ya teman-teman. Terus bekatul halus, itu dari segi pakan utamanya itu sampai menginjak usia panen. Dan untuk teman-teman bila sudah menginjak usia 1 bulan itu teman-teman bisa menambahkan hijau-hijauan ya. Itu tujuannya untuk mengirit biaya kos pakan, karena waktu proses pertumbuhan itu sudah kita bantu dengan pabrikan atau kandungan nutrisi yang tercukupi, seperti itu teman-teman. Dan untuk pembesaran ya teman-teman, untuk pembesaran itu membutuhkan kandungan protein itu minimal adalah 17%, dan kalorinya itu adalah 3000
200 atau 3300. Teman-teman bisa menggunakan dengan perhitungan ransum seperti itu adalah untuk pembesaran ya, setidaknya sampai usia 3 bulanan lah. Kalau teman-teman untuk sistem indukan, teman-teman dari segi ransum yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menambahkan 144 yang jenis red dan juga konsentratnya, ditambah lagi dengan apa ya teman-teman, BR nya itu teman-teman ganti dengan konsentrat milik ayam petelur seperti itu yang teman-teman pakai itu adalah untuk konsentrat ayam petelur yang sudah menginjak usia produk ya teman-teman. Itu karena kalau tujuan pengaplikasian ke entok, selain teman-teman menggunakan 144 yang jenis red, teman-teman harus mengasih atau memberi pakan ayam petelur konsentrat ya teman-teman, maksud saya itu adalah tujuannya untuk merangsang supaya entok di usia 5,5 bulan atau 6 bulan itu sudah bisa produk dengan hasil yang bisa maksimal, karena sudah kita bantu dari segi ransumnya, kebutuhan yang ada di tubuh entok terpenuhi, sehingga itu teman-teman entoknya bisa cepat birahi dan juga bisa cepat bertelur seperti itu ya teman-teman. Dan kalau untuk ngomongin mineralnya atau ngomongin suplemennya yang usia, kembali lagi ke DOE nya ya teman-teman. Untuk DOE nya, untuk suplemennya teman-teman bisa menggunakan Vitacik, itu untuk usia 0 sampai 10 hari. Itu teman-teman bisa pakai Vitacik. 11 hari ke atas sampai usia 1 bulan teman-teman bisa menggunakan Neobro Fortevit seperti itu, atau menggunakan B kompleks ya. Saya sarankan kalau teman-teman punya uang lebih, itu saya sarankan teman-teman bisa menggunakan B kompleks. Itu sangat bagus sekali untuk teman-teman aplikasikan ke DOE. Dan kalau bisa untuk DOE ya teman-teman, sebelum usia 5 hari teman-teman bisa vaksin terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan vaksin tetes itu untuk usia sebelum 5 hari, dan usia 14 hari ke atas teman-teman bisa menggunakan vaksin minum, dan 1 bulan teman-teman bisa menggunakan vaksin injek. Itu bagus sekali teman-teman, supaya anakan entok teman-teman itu bisa kebal terhadap penyakit. Tapi ya jangan lupa ya teman-teman, dari kebersihan kandang harus teman-teman siap, harus bisa menjaganya. Setidaknya teman-teman bisa menggunakan desinfektan ataupun Baiklin untuk menyemprot kandang 1 bulan sekali ya teman-teman. Kalau untuk sistem pembesaran teman-teman bisa menggunakan penyemprotan setiap habis panen. Nah itu oke ya teman-teman, mungkin sekian. Bila ada penjelasan saya yang kurang paham, teman-teman bisa komen ataupun WA saya langsung ya teman. Pasti akan saya bantu atau akan saya ajari dari sini. Tinggal teman-teman aplikasikan. Bila tetap mengalami kendala, trial dan error, ya teman-teman bisa WA saya lagi. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya minta tolong kepada teman-teman bantu dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel YouTube Entok Lingi Raya ini bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk khalayak umum. Seperti itu ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.